Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita peroleh yang tidak akan bisa kita hitung. Semua yang kita rasakan ini adalah semua nikmat Allah SWT, dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah. Banyak orang Islam tapi tidak mengenal sunnah. Islam tapi tidak mengenal sunnah, sehingga mereka bingung dalam hidup ini. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Untuk mengetahui sunnah-sunnah itu kita wajib belajar, kita wajib mengaji, kita wajib menuntut ilmu, kita wajib memahaminya dengan pemahaman yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama, husnul qasad. Yang kedua, sihhatul faham. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menjelaskan bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama, husnul qasad, yaitu niat kita harus lurus, niat kita harus benar, niat kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, sihhatul faham, pemahaman yang benar. Kita harus paham tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, dia akan sesat, seperti yang kita lihat. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, yang harus juga kita pahami bahwa di dalam kehidupan ini ada dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah asy-syahawat, yang kedua fitnah asy-syubuhat. Fitnah yang besar itu ada dua. Yang pertama fitnah asy-syahawat, yang kedua fitnah asy-syubuhat. Atau boleh juga dibalik, yang pertama fitnah syubuhat, yang kedua fitnah asy-syahawat. Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan fitnah asy-syahawat, tentang masalah dunia, yang banyak manusia tertipu dengan dunia ini. Adapun yang kedua fitnah syahwat, berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, golongan, hizb, harokah, dan yang lainnya. Ini fitnah yang kedua, yaitu fitnah asy-syubuhat. Kita nggak bahas yang kedua, kita bahas yang pertama, tentang dunia ini. Fitnah ini yang kedua, tentang fitnah syubuhat, dia nggak silau dengan dunia. Yang kedua, fitnah syubhat ini, orang gak silau dengan dunia, tapi pemahamannya sesat. Dia berani hidup untuk susah, miskin, gak punya apa-apa, tapi dia sesat. Sambil contoh dari sekian banyak contoh. Khawarij. Khawarij yang terkena fitnah di sini bukan syahwat, bukan. Yang terkena apa? Syubhat. Syubhat yang ada di kepalanya, bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Sampai mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Syubhat. Mereka hidupnya susah, miskin. Mereka hafal Quran, mereka sholat malam, mereka puasa, tapi syubhat di kepalanya itu.
syubhat di hatinya, sehingga apa? Mereka sesat dari siratal mustaqim. Ini berbahaya. Fitnah syubhat merusak ilmu. Fitnah syubhat merusak ilmu. Ilmunya rusak sudah. Pemahamannya rusak karena nggak mengikuti pemahaman para sahabat yang generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun dunia merusak tujuan. Kalau dunia merusak tujuan. Kalau syubhat ini merusak ilmu dan pemahaman, rusak dia. Dan orang yang syubhat ini, kena syubhat ini, mungkin ilmunya luas. Mungkin punya gelarnya banyak dia. Tapi kena syubhat, merusak ini. Rusak ilmunya, rusak pemahamannya. Tapi kalau ini tentang fitnah syahwat yang kita akan bahas ini merusak tujuan. Terhalangi oleh tujuan hidupnya dia. Saya mau tanya kepada antum, Allah menciptakan kita ini untuk apa? Makan, minum, jalan-jalan, main-main. Untuk apa kita? Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dengan ibadah itu Allah pasti kasih rezeki. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah 51, ayat 56 sampai ayat 58. Surah Az-Zariyat surah 56, surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, kata Allah. Dan aku nggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang selalu dan terus menerus memberikan rezeki. Dzul Quwwatil Matin, yang maha kokoh dan maha kuat. Allah menyebutkan di ayat 56 dari ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Maksudnya liya'budun ay liwahhiduni. Liya'budun artinya liwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ibadah ini harus tauhid. Maka agama Islam adalah agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Dan Allah SWT memerintahkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya untuk mendakwakan dakwah tauhid. Semuanya. Semua nabi, semua rasul. Enggak ada seorang nabi pun berdakwah untuk yang lain, tidak. Semua nabi, semua rasul berdakwah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Taghut artinya kullu ma ubida min dunillah. Kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa-apa yang disembah selain Allah itu taghut. Jadi rukun dalam dakwah itu dua. Rukun dalam dakwah itu dua. Yang pertama, seorang dai wajib menegakkan tauhid kepada Allah. Dakwanya harus dimulai dengan tauhid. Ani'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah Taala. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, itu yang pertama. Jadi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Yang kedua, wajtanibut taghut. Wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Jauhkan semua kesyirikan. Semua bentuk-bentuk kesyirikan wajib dijauhkan. Itu harus jauhkan. Ini dakwah. Dan kita wajib laksanakan itu. Dan kita harus jelaskan kepada umat ini
kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk main-main. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan berarti kalau jalan-jalan nggak boleh, boleh. Tapi dilihat, tujuan hidup kita ini Allah ciptakan untuk ibadah. Makanya Allah menuntut kepada kita semuanya agar meluangkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Hadis ini ada di buku ini, ada di buku dunia ada. Kata Nabi SAW, Allah telah berfirman, "Wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, luangkan seluruh waktumu untuk ibadah kepadaku," kata Allah. "Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak lakukan juga tetap sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla, aku akan terus menyibukkan kamu dengan berbagai kesibukan yang gak bermanfaat. Sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku gak akan tutupi kefakiranmu." Anda perhatikan ini dari ayat Al-Quran dan hadis ini, bahwa dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki itu pasti datang kepada kita. Perhatikan, dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki itu pasti datang. Tetap kita wajib ikhtiar, wajib cari nafkah, tetap wajib. Tapi rezeki itu pasti datang, pasti. Makanya Allah menyebutkan setelahnya di ayat 57-nya di surah Az-Zariyat tadi, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Aku enggak minta rezeki dari kalian. Aku enggak minta makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang Maha pemberi rezeki. Razzaq dzul quwwatil matin, yang Maha kokoh dan Maha kuat. Ikhwani fid din, azakumullah, ini harus kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Taala. Ini masalah iman. Kita wajib mengimani bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang dimaksud dengan ibadah apa tadi? Yang maksud dengan ibadah apa? Tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau betul dia ibadah, pasti dikasih rezeki sama Allah. Pasti. Saya ambil dua contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, contohnya, Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Disebutkan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, karena Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Zakaria waktu itu belum punya anak, alaihi salatu wassalam. Sampai umur yang tua sekali Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, tempat ibadah Maryam, wajada 'inda rizqa, dapat rezeki. Qal ya Maryam anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana rezeki ini? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Dengan ibadah kepada Allah didatangkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Antum harus yakin itu, bahwa kita beriman kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk ibadah. Kita ikhtiar, sekedarnya ikhtiar, tapi rezeki pasti dikasih sama Allah. Karena ketika anak itu berumur 120 hari dalam perut ibunya, Allah sudah tetapkan. Tetapkan apanya? Rezekinya. Tetapkan ajalnya. Tetapkan bahagia dan celakanya dia. Sudah tetapkan ketika dia berumur 120 hari di perut ibunya dalam kandungan. Harus yakin kita. Dan wajib kita imani itu. Sebagai orang yang beriman, wajib kita imani. Rezeki pasti dikasih sama Allah. Kemudian juga yang lain. Setelah kejadian seperti ini, Nabi Zakaria melihat ini Allah memberikan kepada Maryam rezeki. Maka Allah insya Allah akan memberikan juga aku rezeki.
Makanya Nabi Zakaria setelah melihat demikian terus berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Setelah kejadian itu Zakaria terus nggak putus asa berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doanya, mendapatkan anak. Ia bernama bernama Yahya yang belum pernah ada sebelumnya. Rezeki dari Allah, diberikan keturunan oleh Allah Taala. Saya ambil contoh yang lain dalam Al-Quran tentang sholat. Allah menyuruh kita dan anak kita, keluarga kita untuk sholat. Bukan dengan sholat itu Allah butuh, tidak. Perhatikan ya, Allah menyuruh kita untuk ibadah, bukan Allah butuh. Allah nggak butuh. Seandainya seluruh manusia ini beriman kepada Allah, semuanya beriman, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Taala. Seandainya manusia semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai terakhir, semuanya kufur kepada Allah, nggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tetap mulia, Allah tetap gagah, Allah tetap kaya. Ada orang menyembah Allah atau tidak, mulia. Itu harus kita ingat itu. Dan Allah sebutkan dalam hadits qudsi tentang masalah ini panjang dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Saya ambil contoh tentang sholat. Sholat kebutuhan kita, tapi Allah menyebutkan tentang sholat dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman dalam surah Maryam surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki pada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya Allah menyebutkan dengan kita sholat, dengan menegakkan sholat, diberikan rezeki oleh Allah Taala. Pasti Allah mengatakan nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki. Dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya kita wajib melaksanakan ibadah ini semuanya karena Allah. Dan kita sudah paham bahwa syarat ibadah itu berapa? Syarat ibadah berapa? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kita laksanakan ibadah itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua yaitu kita mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Ini sebagai muqaddimah perlu saya sampaikan karena masalah kita beriman kepada Allah dan kondisi kita sebagai umat Islam ini dalam kondisi yang terpuruk dalam segala hal. Kita wajib sabar karena kita belum menegakkan ibadah kepada Allah Taala dengan sebenarnya. Kita belum menegakkan ibadah. Kalau menegakkan ibadah sebenarnya, Allah akan berikan rezeki. Allah akan mudahkan urusan. Bahkan Allah akan jadikan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi ibadah ini belum dilaksanakan dengan benar. Yang ada, manusia ini sudah tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Akhirnya, karena sudah tertipu dengan dunia, ya Allah nggak berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia. Itu yang kita lihat. Maka kita bahas tentang ini karena banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam. Yang tertipu, talabatul ilm. Penuntut ilmu tertipu. Para da'i tertipu. Para ustaz tertipu. Para kiai yang lainnya. Termasuk juga para ulama. Tertipu dengan dunia. Dunia ini betul-betul manis dan indah, luar biasa. Manis dan indah. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, akhrajahu Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya dunia itu indah dan manis. Indah dan manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, Allah jadikan kamu sebagai pengelola bumi ini. Bukan jadi budak, pengelola bumi ini. Makmurkan bumi ini. Yang pokok pertama kali memakmurkan bumi dengan apa tadi? Dengan apa? Ibadah kepada Allah. Memakmurkan bumi ini dengan ibadah kepada Allah. Bukan dengan yang lain, bukan. Kemudian kata Nabi SAW, Allah memberikan kamu untuk mengelola dunia ini.
Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan lihat nanti bagaimana kalian beramal. Bukan Allah akan lihat kamu bagaimana kamu kaya atau tidak. Kamu punya apa? Tidak. Allah akan lihat bagaimana kamu beramal di dalamnya, di dunia ini. Dunia ini untuk kita beramal, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian Nabi ingatkan di sini. Hadisnya ada di buku ini ada. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu kepada dunia. Hati-hati kepada dunia wanita. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada manusia. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnahnya Bani Israel dengan sebab wanita. Dan fitnah wanita, fitnah yang luar biasa. Dua fitnah yang besar. Yang pertama, fitnah harta. Yang kedua, fitnah wanita. Antum hati-hati. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku masalah harta. Harta. Kemudian juga Nabi bersabda tentang wanita dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini dua fitnah yang kita wajib hati-hati. Yang kita akan bahas di sini tentang fitnah syahwat. Fitnah dunia luar biasa ini. Merusak tujuan. Yang orang mestinya tujuannya karena Allah, tujuannya akhirat, tujuannya sorga, tapi dijual semuanya untuk dunia. Nggak ada harganya lagi. Semuanya. Apa-apa tujuannya dunia sudah. Mestinya kita tujuan akhirat, bukan dunia. Semuanya dunia sekarang ini. Sibuk dengan dunia. Mestinya kita berpikir bagaimana dengan kita melakukan amal soleh ini bisa memasukkan kita ke dalam sorga. Itu yang paling penting. Kita ibadah kepada Allah, tujuannya sorga. Makanya Nabi SAW memberikan iming-iming kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan apa? Dengan sorga, enggak dunia. Nabi ditawarkan oleh malaikat, apa engkau menjadi rasul dan menjadi raja? Kata malaikat Jibril, tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah. Apa menjadi hamba dan Nabi? Menjadi hamba sekaligus sebagai Nabi. Ditawarkan menjadi raja, diberikan fasilitas, nggak mau Nabi SAW. Yang dicari dunia. Yang dicari akhirat bukan dunia. Yang dicari itu akhirat bukan dunia. Yang dicari itu sorga bukan dunia. Nah sekarang orang sudah sibuk dengan dunia. Habis waktunya. Semuanya. Yang sudah kaya mestinya dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudah sibuk dengan dunia. Yang miskin juga demikian sibuk dengan dunia. Mesti tambah dia dekat dengan Allah. Kehidupan kita sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Makanya yang harus kita, bagaimana kita ini kaya hati. Bukan kaya harta. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu bagaimana hati kita kaya. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita akan bahas, ikhwan fillah, azakumullah, tentang dunia. Sebab ini udah banyak merusak tujuan kita. Bukan hanya orang awam tadi saya katakan, hatta para dai, para ustaz sudah sibuk dengan dunia. Ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin harta, ingin ini. Ini masuk bagian daripada syirik. Kalau semua keinginan untuk dunia, bagian daripada syirik. Maka dalam kitab Tauhid, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu bab, setelah bab riya, setelah itu babnya bahwa minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk syirik orang beramal itu untuk dunia. Semua tujuan untuk dunia. Bukan karena Allah lagi. Dia sholat bukan karena Allah, dia sedekah bukan karena Allah, dia dakwah bukan karena Allah, dia ngajar bukan karena Allah. Semua dunia yang dicari oleh dia. Ini disebutkan minasyirk, termasuk syirik. Orang beramal untuk dunia. Kita mesti beramal untuk akhirat. Dan Nabi, antum perhatikan, selalu kaitkan dengan akhirat. Kaitkan dengan, enggak kaitkan dengan dunia. Dan dunia, antum perhatikan, tidak pernah dipuji oleh Allah Ta'ala. Dunia
nggak pernah dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang ada laknat, yang melalaikan manusia dari ingat Allah. Nggak pernah ada pujian tentang dunia. Dan dunia ini Allah menyebutkan dengan apa? Mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Dan ternyata sudah banyak yang tertipu. Allah abadikan dalam Al-Quran supaya manusia nggak tertipu. Tapi banyak manusia tertipu. Kita jangan tertipu. Makanya kita bahas ini supaya kita tambah yakin. Yakin kepada Allah Ta'ala, yakin kepada yaumul akhir, yakin kepada sorga, yakin bahwa apa yang kita laksanakan ibadah ini benar karena Allah. Kita berada di jalan yang lurus. Kita harus mentauhidkan Allah Ta'ala. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ikhtiar, usaha tetap wajib, tapi sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita bahas, kalau saya mau kasih mukadimah panjang ini ya. Nanti habis sudah. Ya. Kalau mau kasih mukadimah panjang ini. Tapi kita bahas bukunya. Kita nggak semua kita bahas karena panjang ini. Ya, pembahasannya. Setiap bab perlu waktu 1 jam setiap bab. Tapi saya ringkas saja ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah kesenangan yang semu. Antum lihat di bab yang pertama ada berapa ayat, nggak semua ayatnya saya baca. Antum lihat berapa ayat Al-Quran itu. Dan Allah menyebutkan, saya ambil ayat yang pertama. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang palsu. Kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa kehidupan dunia, kehidupan bermain-main, bersendau gurau. Main-main, sendau gurau. Kemudian perhiasan. Berbangga-bangga, memperbanyak harta. Semua orang hidupnya memperbanyak harta. Kemudian anak-anak. Ini maksudnya anak-anak yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Kalau soal banyak anak, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan itu. Soal banyak anak, Nabi menganjurkan. Tapi kejar-kejar pada dunia, Nabi melarang. Dan Nabi menjelaskan umat Islam nanti akan seperti itu. Kejar-kejar masa dunia. Kalau untuk banyak anak kami menganjurkan. Sampai Nabi bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain disebutkan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Hendaklah kalian kawin wanita yang penyayang dan banyak anak, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Jadi enggak dibatasi dengan 2. Ya. Banyak anak itu seperti orang dulu bilang apa? Banyak anak banyak rezeki. Karena setiap anak membawa rezeki. Kemudian disebutkan lagi bahwa dunia ini seperti hujan yang turun membuat para petani, para penanam itu dia senang dan kagum dengan tanaman itu. Kemudian setelah itu kering, menguning, hancur. Itu perumpamaan dunia. Dunia tadi indah, bagus, lama-kelamaan hancur.